Halo Bor, kita ketemu lagi di vlog terbaru gua. Kemarin tuh gue lihat ada beberapa pertanyaan ya, bukan pertanyaan sih anjir, gue kalau ngomong pertanyaan dulu. Komentar, ada beberapa komentar di video itu bilang, Bor, review rokok bungkusan dong yang di Ceko gitu kan. Terakhir gue sempet review rokok yang tembakau kan. Nah kali ini coba kita review rokok bungkusan yang di Ceko ya. Nah kali ini kita bikin video pendek aja, video soal rokok bungkusan di Ceko yang sebenarnya nggak gue konsumsi juga. Gue nggak tertarik sama rokok bungkusan karena harganya lebih mahal dan rasanya juga nggak enak menurut gue gitu. Dan satu hal lagi, ini video ini gue takut memberikan influence yang buruk gitu buat anak-anak di bawah umur. Karena ya kayak waktu itu gue bilang, ini video gue tuh banyak isinya rokok, apalah pokoknya nggak cocok buat anak-anak di bawah umur gitu loh Bor. Dan ini cuaca lagi aneh banget, winter tapi ada matahari Bor. Jadi ya masih labil lah, salju nggak ada tapi ada matahari, suhu di atas 0. Tadi gue lihat suhu 9 derajat, anget gitu di sini, lagi anget gitu. Nah Bor, sebelumnya gue mau cerita dulu ya. Jadi gue kemarin lagi riset gitu soal rokok di Ceko, dan akhirnya gue nemu ternyata rokok khas Ceko itu, rokok bungkusannya itu ternyata ada 3. Gue nggak tahu ada yang lain apa enggak, cuman yang gue temuin tuh cuma 3. Mereknya Sparta, Petra, sama satu lagi Start. Tapi banyak rokok-rokok lawas yang maksudnya itu bagian dari rokok lawas ya waktu ya zaman masih Cekoslovakia gitu. Nah terus banyak dari mereka yang stop produksi, mungkin peminatnya rendah. Terus ada juga yang dicaplok sama saham-saham ada yang sahamnya dicaplok sama asing, sama Amerika contohnya. Nah jadi bisa dibilang ketiga brand rokok itu udah nggak ada di sini gitu. Cuman gue kemarin nemu satu rokok yang jadi sebenarnya rokok ini tuh Petra yang tadi gue bilang itu sebenarnya rokok Petra, cuman karena mungkin keterbatasan funding atau apa segala macem, sahamnya dicaplok sama Philip Morris. Lo tau kan Philip Morris kan distributornya, gue nggak tahu sih apa sih distributor atau produsen, gue nggak tahu lah, pokoknya holding company-nya Marlboro di Indonesia tuh. Dia punya Sampurna Mill juga deh seinget gue, maksudnya saham Sampurna Mill juga dimiliki oleh Philip Morris juga setahu gue, tapi yang pasti Marlboro ya. Nah jadi kali ini gue mau ngasih lihat rokok yang tadi gue bilang. Ini sebenarnya rokok ex Petra ya, terus dia sekarang berubah nama, rebranding karena udah diakuisisi sahamnya sama Philip Morris. Nah jadi inilah rokoknya, mereknya LNM, L dan M, gue nggak tahu maksudnya apa. Cuman nah lu bisa lihat di belakang sini distributornya Philip Morris kan, kelihatan nggak nih, Philip Morris, bukan Philips ya, Philip Morris. Nah jadi rokok ini yang tadi gue bilang ini adalah ex Petra. Jadi tadinya Petra, terus mungkin karena mau collapse atau ya gue nggak terlalu paham juga. Kemarin gue baca artikel terus diterjemahin sama bini gue, jadi gue nggak terlalu ini karena artikel Ceko kan. Nah jadi Petra mau collapse atau gimana, terus sahamnya dibeli sama si Philip Morris, jadilah LNM ini. Dia tetap produksi mereka, cuman dengan nama yang beda, rebranding gitu loh. Kemarin gue beli harganya 95 koruna. Kalau di rupiahin ya coba lu kali 640 perak, mungkin sekitar 60 ribu kali ya, 60 ribu, 70 ribu. Coba lu hitung ya biar pasti berapa. Terus lu boleh komen juga di bawah berapa rupiah kalau udah dikali 640. Nah sekarang kita review dulu bungkusnya. Bisa lihat ini depannya nih kayak gini ya kan. Itu ada LNM blue label. Biasa ini di depannya ada peringatan supaya berhenti ngerokok, gambar-gambar sama kayak di Indonesia juga kan.
Di Indonesia kan juga ada gambar orang bawa bayi atau apalah, terus ada orang yang di black, apa paru-parunya di black gitu. Nah di sini juga ada cukainya, kertas cukainya. Ini plastiknya udah gue buka ya kemarin, cuman belum gue pakai, belum gue isep. Jadi ini akan gue isep perdana nih. Nah di bawahnya tuh ada founded by Leggett and Myers. Kelihatan nggak? Jadi LNM itu singkatan dari Leggett and Myers. Entahlah, mungkin itu nama orang, gue nggak tahu. Ya itu mungkin ditemukan sama 2 orang itu. Di sampingnya ada peringatan. Ini bacanya Kuseni Zabiyi. Itu artinya smoking kills, merokok membunuh lo. Terus di bawahnya ada Prestante Ninyi. Prestante Ninyi itu artinya stop sekarang. Jadi ya sama lah kayak di rokok-rokok di seluruh dunia, lo ada peringatan merokok membunuhmu, berhenti sekarang gitu-gitu. Di atasnya cuma ada gini doang, LNM. Di belakangnya yang tadi ada distributor Philip Morris. CR tuh Česká republika, Republik Ceko. Made in EU, dibuat di Uni Eropa. Kelihatan kan? Jadi ini buatan Uni Eropa. Yang gue senang di Ceko ya, itu di semua bungkus rokok, bungkus tembakau itu ada situs. Ada situs, kelihatan kan? Di depan juga ada sih. www.korenizabiyi. Kelihatan kan? Nah, gue nggak tahu. Coba lu bisa buka mungkin. korenizabiyi.cz ini kayak, kalau kata bini gue, ini adalah situs untuk apa ya, kalau lu mau berhenti ngerokok, lu masuk situs ini, ntar ada step-stepnya gitu. Ini dari pemerintah punya kayaknya sih. Jadi mungkin terapi atau apa, gue nggak tahu. Jadi kayak step-step, langkah-langkah. Kalau lu emang serius mau berhenti ngerokok, di situs ini mungkin akan dijabarin gimana ya, mungkin soal penyakit apa segala macam. Gue nggak tahu juga sih, gue belum pernah buka karena ya gue nggak akan ngerti lah bahasa Ceko pasti. Nah jadi bungkusnya kayak gini ya. Jadi sebenarnya rokok LNM ini ada 2 jenis, ada 2 warna. Kemarin gue udah tawarin satu lagi warna merah, itu yang lebih keras gitu, yang lebih hard. Mungkin kalau kayak di Marlboro tuh ada Marlboro merah, ada Marlboro yang light ya, yang white ya, yang putih. Kalau di Marlboro merah kan ya lebih beda lah rasanya. Ini juga sama kayaknya. Nah gue milih ini karena si penjualnya bilang ini lebih light, lebih, gue nggak terlalu suka sama rokok yang terlalu berat ya. Makanya gue dulu pas di Indonesia kan rokok gue Envio. Sebelum Envio rokok gue Sampurna Mil. Terus dulu sempat ngerokok Star Mil gitu-gitu. Pokoknya yang mil-milan aja gue demen tuh. Kalau yang terlalu berat kayak Samsu masih oke, tapi bukan untuk konsumsi tiap hari gitu, karena nggak enak, capek gitu. Gue ngerasa kalau ngerokok yang berat-berat kayak Samsu atau filter tuh capek sendiri gitu. Nah sekarang kita buka ya. Yang penting lo udah tahu kan luarnya kayak gimana nih. Satu brand rokok di Ceko kayak gini, bungkusnya kayak gini, mereknya kayak gini. Sekarang kita buka, kita ambil satu, kita review lagi batangnya kayak gimana. Nggak ada yang spesial sih, cuman ini agak tebel, kelihatan kan? Agak tebel kayak Marlboro. Terus di sini ada tulisan fine cut. Terus di sini ada firm filter, ya kan? LNM. Aromanya persis banget Marlboro di Indonesia ya. Gue nggak tahu di sini, gue belum pernah ngerokok Marlboro. Tapi dulu sempet gue ngerokok Marlboro, cuman lupa kapan ya. Pokoknya gue sempet ngerokok Marlboro deh. Gue lupa dikasih orang atau gue beli ya. Pokoknya gue sempet ngerokok Marlboro di sini dan gue ngerasa rasanya lebih pahit daripada Marlboro di Indonesia. Gue nggak tahu, mungkin rokok juga disesuaikan sama market kali ya. Kan di sini rokok rata-rata kayak gitu kan, nggak enak. Atau mungkin karena bahannya nggak ada kan. Kalau di Indonesia mungkin ada bahan yang gue juga nggak tahu ya. Mungkin ada bahan yang bikin itu rokok jadi dia tetap punya rasa asli Marlboro, cuman ada disesuaikan sama lidah orang Indonesia mungkin gitu. Gue nggak tahu juga sih. Nah sekarang kita coba bakar aja ya. Oh iya, gue
sebelum gue dulu ke Ceko, gue dikasih korek sama sepupu gue ini nih, turn on the taste. Gue nggak tahu dari brand rokok apa. Nah sekarang kita bakar aja. Standar. Standar. Rasanya sama kayak Marlboro putih kalau di Indonesia ya menurut gua. Kalau lu ada yang ngerokok Marlboro putih di Indonesia, persis kayak gini rasanya. Rokok bokap gua dulu ngerokok Marlboro putih. Ya rasanya kayak gitu, kayak Marlboro putih. Cuman kalau Marlboro putih itu kan seingat gua wangi kan, lebih wangi. Marlboro versi merah, Marlboro merah versi light tapi lebih wangi gitu. Itu sih menurut selera gue ya. Nah kalau di sini nggak wangi, pahit, standar rokok Eropa lah, biasa banget gitu. Gue lupa ngajakin lu pada ngerokok bareng. Jangan lupa ya nonton video ini sambil ngerokok biar kita ya nongkrong aja ngerokok bareng. Jangan lupa juga yang ngopi, siapin kopi. Banyak juga di komentar yang nanya, lu kagak ngopi Bor apa segala macam. Nah gue lupa ngasih tahu sebenarnya gue itu bukan tukang kopi. Maksudnya bukan peminum kopi sebenarnya. Gue minum kopi tuh kalau pagi doang dan itu wajib. Cuman sekali dalam sehari gitu. Kalau lebih dari itu gue enggak sebenarnya. Karena gue punya penyakit lambung kan, mah kan. Jadi gue kalau minum kopi tuh ya sebenarnya fungsinya buat melekin mata doang kalau pagi gitu. Dan itu wajib. Tapi kalau kayak selain pagi, siang, sore, malam gitu gue nggak ngopi sebenarnya. Makanya kalau lo lihat gue di video sering ngerokok tapi nggak ngopi, ya itu sebenarnya gue gitu. Gue biasa kayak gitu. Ya tiap orang beda-beda kan, ada yang masuk kopi, ada yang enggak. Kalau gue terlalu banyak kopi, ulu hati gue langsung ini ngilu. Ya jadi kayak gitulah Bar. Pembakarannya juga standar lah, sama tuh, nggak gimana. Ini menurut gue cukup lama juga ya rokok ya. Biasanya kan kalau rokok putih gini cepet habis kan, tapi kalau ini enggak, lumayan panjang dan dia tebel, diameternya lumayan tebel gitu Bor. Nah buat penonton gue yang masih di bawah umur nih, kalau misalnya emang masih tetap nonton nih, jangan diikutin ya boy ya, ngerokok ya. Ngerokok itu nggak bagus, udah nggak bagus, mahal juga, jadi jangan. Gue juga sebenarnya kalau disuruh milih ngerokok apa nggak ngerokok, gue sih mendingan nggak ngerokok. Cuman karena dulu pergaulan gue ya gitu, waktu masih muda kan, masih sekolah, pergaulannya isinya perokok semua, jadi ya udah ikut pergaulan. Akhirnya jadi candu, akhirnya jadi kalau nggak ngerokok tuh suka ngerasa gimana, nggak enak. Ini kayaknya psikis sih. Mungkin sebenarnya orang kalau nggak ngerokok nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya gue lagi sakit, gue pernah berapa kali sakit terus nggak ngerokok gitu seminggu 2 minggu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman karena ada alasan gitu kan. Nah kalau nggak ada alasan itu psikis coy, dia minta, aduh gue, ya alasannya jadi kayak mulut gue jadi nggak biasa, terus tangan jadi nggak biasa megang rokok. Apalagi kalau lagi nunggu orang, kalau lagi apalah, lagi diem, lagi bengong gitu, bawaannya tuh kayak apa ya, ya kayak candu, ya namanya candu kan, udah kebiasa gitu. Saran dari gue nih ya, kalau emang lu masih muda dan lu nggak ngerokok, jangan dimulai. Tapi kalau emang lu ngerokok dan lu pengen berhenti, ya coba aja berhenti. Karena emang bener menurut gue, kalau emang lu nggak ngerokok itu lebih baik gitu, karena ya lu bisa terbebas dari penyakit, duit lu juga jadi lebih utuh gitu kan. Karena menurut gue rokok tuh beban terbesarnya tuh ada di duit gitu. Kalau di penyakit mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena keluarga gue juga ngerokok semua kan. Jadi gue tahu gitu, keluarga gue kayak bokap gitu, bokap gue perokok berat, tapi
ya alhamdulillah nggak banyak penyakit gitu. Jadi mungkin daya tahan tubuh orang gitu beda-beda kan, dan gue juga alhamdulillah gue ngerokok tapi nggak banyak sakit gitu. Cuma kan tiap orang beda-beda kan, ada orang yang gampang sakit, ada orang yang ya gitu-gitulah, beda-beda lah. Nah ini udah mulai mau habis nih Bor, tapi tetap sih ya, meskipun gue tadi bilang ini rokok lama, cuman kalau dibandingin sama ya misal Samsu atau Gudang Garam Filter atau Sampurna Mil bahkan, ini lebih cepat habisnya. Ini udah habis nih. Ya gue mau ngasih lihat lagi nih, pokoknya bungkusnya kayak gini. Ini rokok, ini salah satu rokok bungkusan yang ada di Ceko. Nah, harganya tadi udah gue bilang 95 koruna, mungkin 60.000 70.000-an. Ya jatuhnya kalau di rupiahin ya mahal. Dan di sini juga termasuk hitungannya mahal, 90 koruna cuma buat rokok habis 2-3 hari gitu, atau bahkan sehari. Ya mahal. Tapi di Ceko itu banyak orang yang ngerokok gitu. Gue nggak tahu deh kalau di negara lain. Setahu gue kayak di Australia atau New Zealand tuh nggak banyak orang ngerokok. Tapi kalau di Ceko banyak banget. Ya di setiap, kalau gue jalan gitu ya berapa meter itu pasti ada orang yang ngerokok gitu. Cewek juga, bahkan ibu-ibu lagi dorong stroller sama bayi, mereka ngerokok banyak. Jadi kalau waktu itu ada yang komen, bang emang kalau di Eropa ngerokok bebas ya? Bebas Bor, kalau di Ceko ya, ini yang gue tahu ya, di Ceko, di Slovakia tuh bebas. Di Belanda juga setahu gue bebas. Cuman mungkin kita harus taat sama aturan, kayak lu nggak boleh ngerokok di tempat umum kayak halte stasiun gitu. Cuman selebihnya kalau lu jalan kaki di trotoar gitu ya lu bebas ngerokok. Ganja juga legal di sini, bebas. Jadi lu mau ngerokok ganja di trotoar gitu nggak masalah. Di Belanda kan juga legal kan. Gitu Bor. Ya jadi sebatang lagi nih. Sikat lagi sebatang ya. Gue juga dulu awal-awal di Ceko sempet mikir, di sini ini kan kalau kita bandingin sama Indonesia kan negara yang lebih maju kan, tapi orangnya juga banyak yang ngerokok gitu di pinggir jalan. Kadang ada juga orang yang nyalahin aturan, ada yang ngerokok di halte, ada juga, cuman gak banyak, 1-2 orang doang lah. Ya rata-rata orang ngikutin aturan gitu. Ada yang di stasiun gitu turun dari kereta bakar rokok, itu ada loh Bor. Padahal itu nggak boleh. Itu kalau ada polisi bisa kena denda tuh. Ya gue nggak tahu sih ya, cuman namanya aturan kan pasti ada hukuman lah kalau lu langgar gitu. Kalau di sini, kalau di Indonesia kan banyak aturan yang kalau kita langgar nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi setahu gue kalau di sini tuh setiap aturan ada hukumannya gitu. Ya gitu Bor, ini buat pengetahuan penonton aja ya, bahwa bukan untuk diikutin. Kalau emang lu nggak ngerokok ya jangan diikutin, jangan ngerokok. Ini buat pengetahuan aja. Apalagi untuk anak-anak yang masih muda, di bawah 25 lah, di bawah 20 gitu, nonton video gue terus jadi gue jadi pengen ngerokok. Ya jangan, gue nggak ngajarin untuk ngerokok sebenarnya. Cuman karena gue ngerokok dan gue seneng ngerokok di depan kamera gitu, karena lebih kadang suka dapet inspirasi obrolan apa gitu. Makanya gue sering ngerokok di depan kamera gitu. Bukan berarti gue mau apa sih ngajarin orang, terus gue mau tengil apa, ya kagak lah. Emangnya gue anak kecil? Kalau anak kecil mungkin ada kayak depan kamera saat foto sambil ngerokok saat ada yang kayak gitu. Dulu gue juga waktu masih muda kayak gitu. Ini gue sih kemarin karena ngeliat ada komen itu aja, jadi menurut gue ide bagus juga nih nge-review rokok bungkusan di Ceko. Kan gue belum pernah kan. Waktu itu gue pernah nge-review rokok yang nge-review tembakau yang gue pakai. Tapi pas ada komen review rokok bungkusan dong, bener juga gitu. Tergantung ya, kalau misalnya ada komentar yang emang menurut gue oke juga nih buat gue bikin videonya, ya gue bikin. Cuman kalau menurut gue enggak ini, ya gue nggak bikin gitu. Ya jadi segitu dulu video gue. Balik lagi, ini buat pengetahuan aja, bukan gue ngajarin orang untuk ngerokok apa gimana, enggak. Karena balik lagi kayak tadi yang di peringatan bungkus, merokok itu membunuhmu gitu. Smoking kills. Jadi kalau emang lu nggak ngerokok ya jangan ngerokok. Cuman kalau penonton emang udah ngerokok, ya mau gimana lagi, gue juga bingung kan. Gue juga ngerokok dan gue belum ada niatan untuk berhenti gitu. Gue nggak tahu nanti mungkin kalau gue udah punya anak atau gue ada penyakit apa, gue nggak tahu.
Cuman yang pasti sekarang gue seimbangin dengan pola hidup sehat aja. Gue ngerokok, gue banyak minum air putih gitu. Itu saran dari bokap gue juga, kalau lo ngerokok banyak minum air putih untuk menghindari penyakit-penyakit yang muncul dari rokok atau apa gitu. Ya udah ya, kita ketemu lagi nanti di video gue selanjutnya. Thank you yang udah subscribe, yang udah nonton, yang udah nge-like, yang udah komen, macam-macam lah. Thank you banget buat nontonnya. Thank you juga yang udah subscribe dan ngasih dukungan apalah di komentar. Thank you banget. Kita jumpa lagi di video gue selanjutnya. See ya. Bye bye.